warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi GeoGebra sebagai media pembelajaran matematika dalam pembuktian pemanfaatan rumus volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Nah, di sini saya juga akan memberikan tutorial cara membuat pembuktian rumus volume kerucut ini menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 5. Nah, baik, langsung saja. Pertama, kita akan membahas mengenai media pembelajaran, yakni aplikasi GeoGebra dengan materi pembuktian rumus volume kerucut dengan pendekatan tabung. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah tabung dan 3 buah kerucut A, kerucut B, dan kerucut C. Pertama, geser titik N untuk melihat volume kerucut A jika dituangkan ke dalam tabung. Nah, jika kita ingin melihat volume kerucut A ini dituangkan ke dalam tabung, maka kita harus menggeser titik N ini. Nah, kita geser. Nah, sesudah kita geser, maka terlihat volume kerucut A memenuhi 1/3 dari volume tabung. Selanjutnya, yang kedua, geser titik H untuk melihat volume kerucut B jika dituangkan ke dalam tabung. Sama halnya seperti cara pertama tadi, jika ingin melihat volume B dituangkan ke dalam tabung, maka kita harus menggeser titik H. Nah, setelah kita geser, terlihat bahwa volume kerucut B memenuhi 1/3 dari volume tabung. Lalu selanjutnya, geser titik V untuk melihat volume kerucut C jika dituangkan ke dalam tabung. Sama halnya seperti cara kedua dan pertama, kita geser titik V ini untuk melihat volume kerucut C jika dituangkan ke dalam tabung. Nah, di sini kan semua volume kerucut sudah dituangkan ke dalam tabung. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa volume kerucut itu sama dengan 1/3 dari volume tabung, di mana tabung dan ketiga kerucut ini memiliki jari-jari dan tinggi yang sama. Baik, di sini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat pembuktian rumus kerucut menggunakan pendekatan volume tabung. Di sini yang akan kita buktikan adalah volume dari kerucut itu. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, teman-teman boleh mendownload aplikasi GeoGebra-nya dulu. Di sini saya memakai GeoGebra Classic 5. Nah, jika sudah di-download lalu masuk ke dalam aplikasinya, maka tampilan GeoGebra-nya akan seperti ini. Sebelum kita masuk tutorial, saya ingin menghapus dulu garis-garis di laman ini. Nah, sebelumnya kita memiliki 2 laman. Pertama itu laman algebra, yang kedua itu ada laman grafik. Nah, di sini saya akan menghapus dulu garis-garis dari laman grafik ini dengan cara klik kanan lalu pilih grid. Nah, sudah hilang kan garis-garisnya ini, maka selanjutnya saya akan memunculkan laman yang ketiga, yaitu laman 3D graphic, karena di sini kita akan membuat suatu bangun ruang. Caranya klik view lalu kita pilih 3D graphic. Nah, di sini sudah muncul 3D grafiknya. Selanjutnya kita ingin membuat titik kita yang pertama, yaitu titik A dengan koordinat 0,0. Caranya kita pilih poin, lalu kita klik segitiga yang ada menghadap ke bawah itu, kita pilih. Lalu kita pilih yang poin. Lalu kita klik di angka 0. Nah, maka akan muncul di algebranya poin A sama dengan 0,0. Nah, selanjutnya di sini saya akan merapikan laman dari 3D graphic ini. Saya ingin membuat lamannya itu lebih luas ke arah kanan. Caranya kita klik 3D graphic hingga muncul menu seperti ini. Kita pilih rotate 3D graphic view. Lalu kita bisa geser sesuai keinginan teman-teman ya. Selanjutnya kita pilih move graphic view.
kita geser ini ke sini. Nah, jadi ini tampilannya sudah menjadi yang seperti saya inginkan, yaitu dengan bagian kanannya itu lebih luas daripada bagian kirinya ya. Nih. Nah, jika sudah sesuai seperti apa yang teman-teman inginkan, kita kembalikan lagi kursor kita ke arah move agar dia tidak bergerak-gerak kembali. Nah, selanjutnya kita akan membuat slider, di mana slider ini nanti saya akan membuat 2 buah slider. Yang pertama, slider pertama untuk jari-jari, lalu slider kedua untuk tinggi. Bagaimana cara membuat slidernya? Kita klik graphic, kita pilih slider yang ini. Pilih slider, kita klik di graphic. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini namanya akan saya ubah R dengan minnya tuh 0, maxnya itu 3, lalu incrementnya itu 1. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul slider kita yang pertama. Lalu kita akan membuat slider kita yang kedua. Lalu yaitu klik slider, klik sini. Yang slider yang ini akan saya namakan T dengan minimal 0, maksimal 6, dan incrementnya 1. Oke. Nah, di sini sudah muncul slider yang kedua, yang R sama dengan jari, yang T itu untuk tingginya. Nah, jika teman-teman ingin meluruskan tata letak dari slidernya ini, teman-teman bisa menggeser slidernya ini dengan cara mengarahkan kursor teman-teman di garis slidernya, lalu klik kiri. Nah, seperti ini. Tempatkan di tempat yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Nah, jika dirasa sudah rapi, selanjutnya kita akan membuat tabungnya. Nah, sebelum kita membuat tabung, kita harus membuat titik tinggi dari tabung ini atau titik atasnya dengan cara kita ketikkan di input. Input berada di bawah laman GeoGebra-nya. Kita ketik di input karena kita sudah memiliki titik A, maka titik selanjutnya adalah titik B sama dengan buka kurung 0,0, karena di sini titik B ini berperan sebagai tingginya, maka kita ubah ini menjadi T. Enter. Nah, sudah muncul titik B-nya. Jika kita geserkan titik T ini, maka titik B-nya akan ikut bergeser sebagai tinggi dari tabungnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat bangun dari tabungnya. Caranya kita klik 3D graphic. Nah, jika muncul seperti ini, teman-teman bisa cancel. Kita pilih yang piramid, lalu kita pilih yang silinder. Nah, cara untuk membuat tabungnya itu kita klik dari titik atas ke titik bawah ke titik atas, yaitu dari titik A ke titik B. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Radiusnya akan kita ubah menjadi R. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul bangun ruang dari tabung kita. Jika teman-teman ingin melihat tabungnya itu jadi lebih jelas, teman-teman bisa menggeser laman dari 3D-nya ini. Nah, ini kan masih kurang jelas. Teman-teman bisa mengecilkannya dengan cara klik rotate 3D graphic view, kita pilih zoom out. Nah, seperti ini. Nah, kita rapikan. Sebentar ya, teman-teman. Kita geser ininya. Kita rapikan kembali tabungnya ini ke sebelah sini. Lalu kita rapikan lagi.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah 3 buah kerucut. Caranya, kita akan membuat titik bawah dari kerucutnya dulu ya. Kita ketikkan kembali di input. Karena tadi kita memiliki 2 titik, titik A dan titik B, maka selanjutnya adalah titik C sama dengan buka kurung. Di sini saya akan membuat jaraknya itu 7,0,0, klik enter. Nah, di sini sudah muncul titik kita yang ketiga yaitu titik C. Selanjutnya kita akan membuat tinggi dari kerucut tersebut. Caranya kita input kembali titik D sama dengan buka kurung. Tadi jaraknya 7,0, karena di sini titik D itu sebagai tinggi dari kerucutnya, maka kita buat di sini T. Enter. Oh, sebentar ya teman-teman, sepertinya tidak muncul. D sama dengan buka kurung 7,0, T. Enter. Nah, di sini sudah muncul titik D-nya. Selanjutnya kita akan membuat bangun ruang dari kerucutnya. Caranya kita klik 3D graphic, kita pilih yang ini silinder T, lalu kita pilih yang corn. Nah, karena di sini kita akan membuat kerucutnya itu menghadap ke bawah, kita mulai dari atas. Perlu diingat ya teman-teman, jika membuat tabung kita mulai dari titik bawah, jika membuat kerucutnya kita mulai dari titik atas. Kita klik titik D, lalu titik C. Ini kita ganti R. Oke. Nah, di sini sudah muncul kerucut kita yang pertama yaitu kerucut A. Selanjutnya kita akan membuat kerucut yang sama seperti cara pertama tadi. Kita input titik E sama dengan buka kurung. Karena tadi jaraknya itu adalah 7, maka di sini saya akan membuat jaraknya itu kelipatan 7. Maka 7 ditambah 7 sama dengan 14,0,0. Enter. Nah, di sini sudah muncul titik kita yang kelima yaitu titik 14 atau titik E. Selanjutnya kita membuat tingginya lagi nih. Kita input kembali. F sama dengan buka kurung 14,0, T. Enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat kembali kerucutnya. Corn. Kita klik di F, di E, lalu radiusnya kita ganti R. Nah, kerucut kita yang kedua sudah terbentuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat kerucut kita yang ketiga. Nah, karena di sini titiknya, garisnya itu seperti tidak muat, kita zoomkan kembali ya teman-teman. Kita zoom out, kita kecilkan, lalu kita luruskan kembali ininya. Agak susah ya teman-teman. Sebentar, saya ulang kembali. Kita buat kembali kerucutnya dengan klik 3D graphic. Kita pilih corn, klik di F dan di A, radiusnya kita ganti R. Oke. Nah, kita akan zoom out agar terlihat kerucut kita yang ketiga nanti. Nah, mungkin segini saja dulu. Kita lanjutkan dengan, coba kita move dulu, bisa apa enggak? Nah, bisa nih. Nah, selanjutnya kita akan membuat kerucut kita yang sebentar. Kita akan membuat kerucut kita yang ketiga, tapi saya rapikan dulu ya, sebentar teman-teman. Agar terlihat lebih bagus. Nah, sudah. Kita rapikan kembali ininya.
Nah, sudah. Kita buat kembali kerucut kita yang ketiga dengan cara membuat titik bawahnya dulu, yaitu titik, karena tadi sudah titik F, berarti titik G sama dengan buka kurung, karena kelipatan 7, 21,0,0, enter. Nah, selanjutnya kita ketik kembali untuk tingginya, titik H sama dengan buka kurung 21,0, T. Nah, kita buat kembali kerucutnya dengan cara corn. Kita klik H, G, lalu radiusnya kita ganti R. Nah, di sini kita sudah memiliki 1 tabung dan 3 kerucut. Selanjutnya saya akan mengganti warna dari tabung dan kerucut-kerucut ini. Caranya, kita mulai dari tabungnya dulu, kita pilih silinder, kita klik kanan, kita pilih object property, lalu kita pilih color, kita pilih yang warna putih. Di sini saya akan membuat opacity-nya 25 saja. Dah. Nah, di sini tabungnya sudah berganti warna ya, teman-teman. Kita lakukan cara yang sama dengan kerucut ketiga kerucutnya. Nah, pada kerucut ini kita pilih yang corn. Kita klik kita klik kanan, putih, opacity-nya 25. Oke. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi di sini semua bangun ruangnya sudah saya ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, selanjutnya kita akan membuat cairan untuk yang akan kita masukkan yang akan kita asumsikan ke dalam tabung dan ke dalam kerucutnya. Untuk tabung, cairannya akan kita buat berbentuk tabung, dan untuk kerucutnya akan kita buat berbentuk kerucut. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat slider kembali. Slider. Nih. Nah, untuk namanya akan saya ubah menjadi N dengan minimalnya tuh 0, maksimalnya itu 6 karena tadi tingginya adalah 6. Lalu incrementnya 1. Oke, nah sudah muncul slider kita yang ketiga. Saya akan rapikan dulu. Kita input titik I sama dengan buka kurung 0,0, karena di sini tingginya itu adalah N, dan kita akan kita ketik dulu N-nya, dan kita akan membagi cairan dari tabung ini menjadi 3 karena kerucutnya adalah berjumlah 3. Berarti N dibagi 3. Enter. Nah, di sini sudah muncul titik I. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabung dari cairan yang berbentuk tabung ini dengan cara klik 3D, pilih silinder, kita klik seperti yang saya katakan tadi. Jika ingin membuat tabung, kliknya dari bawah ke atas dengan radiusnya itu R. Nah, sudah terbentuk cairan yang pertama. Kita geser dulu N-nya. Oke, benar. Nah, di sini saya akan langsung mengubah warna dari cairan kita yang pertama. Kita klik silinder, klik kiri. Saya akan menggunakan warna ungu dengan opacity 75%. Oke. Nah, di sini warnanya sudah berubah menjadi warna ungu. Kenapa saya langsung saya ubah? Karena nanti tidak akan membuat bingung. Agar tidak membuat kita bingung gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat cairan pada kerucut yang pertama. Nah, kita asumsikan jika cairan kerucut ini dituangkan ke dalam tabung, maka volumenya akan sama dengan volume cairan yang ada di dalam tabung. Nah, untuk membuat cairannya, kita tinggal input kembali J sama dengan buka kurung,
karena tadi jaraknya kerucut yang pertama adalah 7,0. Nah, karena di sini kita menggunakan tingginya itu adalah n, maka kita buat n, enter. Nah, di sini sudah muncul garis J-nya ya, teman-teman. Selanjutnya kita membuat cairan kerucutnya dengan berbentuk kerucut. Kita klik 3D graphic, kita pilih silinder, kita pilih cone, kita klik dari J ke C. Radiusnya adalah N dibagi 2. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk cairan dari kerucut yang pertama. Langsung saja kita ubah warna dari cairan kerucut yang pertama ini sama dengan cairan pertama yang pada tabung. Karena kita akan mengasumsikan cairan yang kerucut ini itu adalah cairan yang dituangkan ke dalam tabung. Kita pilih yang corn ini yang warna coklat, kita klik kanan, object property, color, opacity-nya 75. Oke. Nah, di sini warnanya sudah berubah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat cairan volume kubus yang kedua dengan cara yang pertama kita buat dulu slidernya. Nah, slider ini akan saya namakan dengan H dengan minimalnya 0, maksimalnya 6, dan incrementnya itu 1. Nah, sudah muncul. Nah, karena kita sudah memiliki slider kita yang keempat, maka langkah selanjutnya kita akan membuat cairan yang kedua dari tabungnya. Caranya tinggal kita input. Di sini kita klik silinder. Kita pilih yang pertama. Circle-nya kita ubah menjadi S. Lalu height-nya kita ubah menjadi H dibagi 3. Nah, tinggal enter. Nah, di sini cairan yang kedua kita sudah terbentuk ya, teman-teman. Kita ubah kembali warna dari cairannya ini agar tidak membuat kita bingung nanti ya, teman-teman. Saya akan memakai warna biru dengan opacity 75. Nah, di sini warnanya sudah berubah ya, teman-teman. Selanjutnya kita buat kembali cairan pada kerucut yang kedua. Nah, caranya kita ketik di sini. Karena tadi sudah titik K, maka ini titik L sama dengan buka kurung. Karena tadi dia jaraknya 14,0, H. Kita enter. Maka di sini titik L-nya akan muncul ya, teman-teman. Selanjutnya kita buat kembali cairan yang berada di dalam kerucutnya dengan cara klik corn, kita klik L dan E. Radiusnya kita ubah menjadi H dibagi 2. Nah, ini sudah jadi ya, teman-teman. Nah, kita ubah kembali kerucut yang kedua ini warnanya agar sama dengan warna tabung yang kedua. Kita klik yang ini yang warna coklat, kita object property, warnanya tadi yang ini, opacity-nya 75%. Oke. Nah, di sini warnanya sudah berubah mirip dengan warna yang ada di dalam tabung. Nah, selanjutnya kita akan membuat cairan yang ketiga pada tabungnya. Sama seperti cara yang pertama yang kedua, kita akan membuat yang pertama itu slidernya dulu. Nah, di sini slidernya akan saya namakan V dengan minimal 0, maksimalnya 6, dan incrementnya 1. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul slider kita yang kelima.
Nah, selanjutnya kita akan membuat tinggi dari cairan yang ketiga. Caranya, kita input titik M sama dengan buka kurung 0,0, karena tingginya adalah V, kita bikin V. Enter. Nah, di sini sudah muncul titik M. Nah, selanjutnya kita akan membuat silindernya atau cairan berbentuk tabungnya. Sama seperti cara yang kedua, kita ketik silinder. Kita pilih yang pertama. Circle-nya kita ganti dengan D1. Lalu tingginya kita ganti dengan V dibagi 3. Nah, sudah muncul. Lalu kita enter. Nah, sudah muncul cairan yang terakhir, yaitu yang ketiga. Nah, kita ubah kembali cairan yang ketiga ini menggunakan warna pink dengan opacity 75. Nah, di sini warnanya sudah berganti ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat cairan pada kerucut kita yang terakhir, yaitu kerucut yang ketiga. Caranya sama, yaitu kita input di sini titik N sama dengan buka kurung 21,0, V. Enter. Nah, di sini sudah muncul titik N kita. Selanjutnya kita pilih 3D graphic. Kita pilih core. Kita hubungkan titik N ke titik G dengan radius V dibagi 2. Oke. Nah, di sini cairan kita yang ketiga sudah muncul ya, teman-teman. Kita ubah kembali warnanya menyerupai warna cairan yang ada di tabung yang ketiga. Oke, nah di sini warnanya sudah berubah juga ya, teman-teman. Nah, untuk merapikannya, melihatnya lebih jelas kembali, teman-teman bisa merapikan area 3D-nya dengan cara klik kiri, lalu klik akses, lalu klik kiri lagi, kita pilih grafik, lalu x-axisnya kita hilangkan. Terus kita hilangkan juga ininya. Nah, selanjutnya kita pilih titik ini. Ini ada di titik C, titik C. Kita klik ini. Lalu kita klik ini agar titiknya hilang. Kita klik ini. Klik ini. Klik ini, lalu kita klik titik N, habis titik F, titik D, lalu titik B, titik A. Kita hapus saja semua titiknya. Nah, jadi seperti ini, terlihat lebih rapi ya, teman-teman semuanya. Nah, lalu lingkaran yang ini bisa kita hilangkan dengan cara mengklik ini. Nah, udah hilang ya, teman-teman. Nah, sudah jadi pembuktian rumus kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat cairan pada kerucut yang pertama. Nah, kita asumsikan jika cairan kerucut ini dituangkan ke dalam tabung, maka volumenya akan sama dengan volume cairan yang ada di dalam tabung. Nah, untuk membuat cairannya, kita tinggal input kembali J sama dengan buka kurung. Karena tadi jaraknya kerucut yang pertama adalah 7,0. Nah, karena di sini kita menggunakan tingginya itu adalah N, maka kita buat N, enter. Nah, di sini sudah muncul garis J-nya ya, teman-teman.
Selanjutnya kita membuat cairan kerucutnya dengan berbentuk kerucut. Kita klik 3D graphic, kita pilih silinder, kita pilih cone, kita klik dari J ke C. Radiusnya adalah N dibagi 2. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk cairan dari kerucut yang pertama. Langsung saja kita ubah warna dari cairan kerucut yang pertama ini sama dengan cairan pertama yang pada tabung, karena kita akan mengasumsikan cairan yang kerucut ini itu adalah cairan yang dituangkan ke dalam tabung. Kita pilih yang corn ini yang warna coklat, kita klik kanan, object property, color, opacity-nya 75. Oke. Nah, di sini warnanya sudah berubah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat cairan kedua yang ada di dalam tabung. Caranya sama dengan menginput titik K. Sebelum kita menginput titiknya, kita buat kembali nih slider yang keempat untuk cairan yang kedua. Kita klik slider, kita pilih di sini. Name-nya akan saya ganti dengan K. Dengan minimal jangan K deh kayaknya. Nah, selanjutnya kita akan membuat cairan volume kubus yang kedua dengan cara yang pertama kita buat dulu slidernya. Nah, slider ini akan saya namakan dengan H. Dengan minimalnya 0, maksimalnya 6, dan incrementnya itu 1. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kita akan membuat cairannya dengan cara menginput titik K sama dengan buka kurung Nah, karena kita sudah membuat slider yang keempat tadi, kita akan membuat tinggi dari cairan pada tabung yang kedua. Kita input kembali titik K sama dengan buka kurung 0,0,2H dibagi 2. Enter. Nah, di sini sudah muncul titik K-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kok full sampai atas. Nah, selanjutnya kita akan membuat cairan kedua yang ada di dalam tabungnya ini. Caranya kita input kembali titik K sama dengan buka kurung 0,2H dibagi 3. Enter. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini akan muncul titik K. Nah, selanjutnya kita buat cairan berbentuk tabungnya. Kita pilih silinder, kita klik dari titik bawah ke titik atas dengan radius R. Oke. Nah, sudah terbentuk yang kedua. Nih, seperti ini. Nah, selanjutnya sebentar, sepertinya salah nggak sih? Nah, selanjutnya kita akan membuat tabung cairan berbentuk tabung yang akan dimasukkan ke dalam tabung ini. Caranya, klik 3D graphic, pilih silinder, klik yang ke bawah ke yang atas. Radiusnya R. Oke. Nah, sudah berubah ya, teman-teman.
Salah nggak sih? Betul nggak sih yang tadi? Nah, selanjutnya karena kita sudah memiliki slider yang keempat, ini kok buka dulu videonya, Cah. Nah, karena kita sudah memiliki slider kita yang keempat, maka langkah selanjutnya kita akan membuat cairan yang kedua dari tabungnya. Caranya tinggal kita input di sini, kita klik silinder, kita pilih yang pertama, circle-nya kita ubah menjadi S, lalu height-nya kita ubah menjadi H dibagi 3. Nah, tinggal enter. Nah, di sini cairan yang kedua kita sudah terbentuk ya, teman-teman. Kita ubah kembali warna dari cairannya ini agar tidak membuat kita bingung nanti ya, teman-teman. Saya akan memakai warna biru dengan opacity 75. Nah, di sini warnanya sudah berubah ya, teman-teman. Selanjutnya, kita buat kembali cairan pada kerucut yang kedua. Nah, caranya kita ketik di sini. Karena tadi sudah titik K, maka ini titik L sama dengan buka kurung. Karena tadi dia jaraknya 14,0, H. Kita enter. Maka di sini titik L-nya akan muncul ya, teman-teman. Selanjutnya kita buat kembali cairan yang berada di dalam kerucutnya dengan cara klik on, kita klik L dan E. Radiusnya kita ubah menjadi H dibagi 2. Nah, ini sudah jadi ya, teman-teman. Nah, kita ubah kembali kerucut yang kedua ini warnanya agar sama dengan warna tabung yang kedua. Kita klik yang ini, yang warna coklat, kita object property. Warnanya tadi yang ini, opacity-nya 75%. Oke. Nah, di sini warnanya sudah berubah, mirip dengan warna yang ada di dalam tabung. Nah, selanjutnya kita akan membuat cairan pada tabung yang ketiga, yaitu cairan berbentuk tabungnya. Sama seperti cara yang kedua yang pertama, kita input dulu. Akan membuat cairan yang ketiga pada tabungnya. Sama seperti cara yang pertama yang kedua, kita akan membuat yang pertama itu slidernya dulu. Nah, di sini slidernya akan saya namakan V dengan minimal 0, maksimalnya 6 dan incrementnya 1. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul slider kita yang kelima. Nah, selanjutnya kita akan membuat tinggi dari cairan yang ketiga. Caranya kita input titik M sama dengan buka kurung 0,0, karena tingginya adalah V, kita bikin V, enter. Nah, di sini sudah muncul titik M. Nah, selanjutnya kita akan membuat silindernya atau cairan berbentuk tabungnya. Sama seperti cara yang kedua, kita ketik silinder, kita pilih yang pertama, circle-nya kita ganti dengan D1, lalu tingginya kita ganti dengan V dibagi 3.
Nah, sudah muncul, lalu kita enter. Nah, sudah muncul cairan yang terakhir, yaitu yang ketiga. Nah, kita ubah kembali cairan yang ketiga ini menggunakan warna pink dengan opacity 75. Nah, di sini sudah warnanya sudah berganti ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat cairan pada kerucut kita yang terakhir, yaitu kerucut yang ketiga. Caranya sama, yaitu kita input di sini titik N sama dengan buka kurung 21,0, V. Enter. Nah, di sini sudah muncul titik N kita. Selanjutnya kita pilih 3D graphic. Kita pilih core. Kita hubungkan titik N ke titik G dengan radius V dibagi 2. Oke. Nah, di sini cairan kita yang ketiga sudah muncul ya, teman-teman. Kita ubah kembali warnanya menyerupai warna cairan yang ada di tabung yang ketiga. Nah, oke. Nah, di sini warnanya sudah berubah juga ya, teman-teman. Nah, untuk merapikannya, melihatnya lebih jelas kembali, teman-teman bisa merapikan area 3D-nya dengan cara klik kiri, lalu klik akses, lalu klik kiri lagi, kita pilih grafik, lalu x-axisnya kita hilangkan, terus kita hilangkan juga ininya. Nah, selanjutnya kita pilih titik ini. Ini ada di titik C, titik C. Kita klik ini, lalu kita klik ini agar titiknya hilang. Kita klik ini, klik ini, klik ini, lalu kita klik titik N, habis titik F, titik D, lalu titik B, titik A, kita hapus saja semua titiknya. Nah, jadi seperti ini, terlihat lebih rapi ya, teman-teman semuanya. Nah, lalu lingkaran yang ini bisa kita hilangkan dengan cara mengklik ini. Nah, udah hilang ya, teman-teman. Nah, sudah jadi pembuktian rumus kita. Maka dapat kita simpulkan dari ketiga kerucut ini itu bisa memenuhi volume satu buah kubus. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa volume satu kerucut itu adalah 1/3 dari volume kubus. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Nah, setelah semua titik dan bentuk lingkarannya kita hilangkan, maka selanjutnya kita akan menghilangkan garis bayangan di bawah ini dengan cara klik kanan lalu klik plan. Nah, maka bayangannya akan hilang. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin menambahkan tulisan, teman-teman bisa klik ini yang ABC text, lalu teman-teman klik grafik. Nah, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa mengklik tulisan yang ingin teman-teman masukkan ke dalam grafik. Contohnya pembuktian volume kerucut. Nah, seperti itu. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tulisannya. Jika teman-teman ingin membesarkan atau menebalkan tulisan, bisa klik kanan, Object Property, lalu pilih teks. Jika ingin besar, kita bisa pilih large atau pilih yang sedang medium, lalu klik B untuk menebalkannya.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa volume kerucut ini sama dengan volume satu kerucut sama dengan 1/3 dari volume tabung. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.